Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah teman-teman, kita akan lanjutkan teman-teman. Tapi sebelum Bunda Eni lanjutkan dongeng kita hari ini, yuk kita dengarkan teman-teman kita yang menyanyikan lagu Bukannya Congkak, Bukannya Sombong. Ya, akan diiringi seperti biasa oleh Kak Anton dan Kak Fania. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan. Bukan anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, ramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi handai dan taulan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Dari Ceria Band ya. Nah teman-teman, Bunda lanjutkan ya ceritanya ya. Nah akhirnya si Wati pun bingung. Wah, kenapa bapak ini sombong sekali? Tapi aku harus tetap tersenyum dan harus tetap sopan. Walaupun bapak ini sombong sekali. Lalu si Wati pun berkata begini teman-teman. Kenapa bapak pelit sekali? Wah, kau mengatakan aku pelit. Iya, aku tadi dari perkebunan Pak Oki, dia memberikan 2 batang pohon ini dan 2 buah mangga ini. Pak Oki baik sekali walaupun dia mempunyai perkebunan yang luas seperti bapak. Oh, apa katamu? Ada lagi yang memiliki perkebunan yang lebih luas dariku. Wah, ini tidak betul ini, kata si Pak Somad di dalam hati. Wah, Pak Somad di dalam hatinya sangat marah karena ada yang menyaingi perkebunan miliknya. Wah, ternyata Pak Somad jahat ya teman-teman. Iya, dia tidak senang ada orang lain yang memiliki perkebunan sepertinya. Dan akhirnya Wati pun izin pulang karena juga tidak diberi oleh Pak Somad pohon yang dimintanya untuk ditanam di dekat rumahnya teman-teman. Baiklah Bapak, aku akan izin pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Pak Somad dengan ketusnya teman-teman. Wah, akhirnya Wati pulang. Sepulangnya Wati, teman-teman tahu tidak? Ternyata Pak Somad masih marah dan Pak Somad tidak mau disaingi. Wah, aku harus punya siasat untuk menghabiskan perkebunan milik Pak Oki yang dikatakan oleh anak perempuan kecil tadi. Awas saja, malam nanti akan aku habiskan semua perkebunannya. Dan Pak Somad ternyata punya niat jahat teman-teman. Pak Somad membuat ramuan untuk mematikan semua pohon-pohon milik Pak Oki. Ternyata pada waktu malam Pak Somad pun mengendap-endap ke perkebunan milik Pak Oki. Dan dia menyiram ramuan yang dibuatnya di perkebunan
Pak Oki tersebut teman-teman. Nah teman-teman, keesokan harinya tahu tidak teman-teman? Pak Oki ternyata, wah teman-teman, Pak Oki bangun melihat ada sesuatu yang aneh di perkebunannya. Nah, karena ada ramuan itu, teman-teman, ada serangga-serangga yang mendekat perkebunan Pak Somad itu. Itu ramuan yang dibuat oleh Pak Oki untuk menghabiskan perkebunan milik Pak Oki. Ya, Pak Somad tadi ya yang membuat ramuan tersebut. Nah, keesokan paginya Pak Somad bangun langsung pergi ke kebun milik Pak Oki. Karena dia mengira akan terjadilah perkebunannya diserang oleh hama dengan ramuan yang dia buat tadi. Tapi ternyata teman-teman, tak disangka masyarakat sudah penuh di kebun Pak Oki. Wah, ternyata Pak Oki panen mangga hari itu dibantu oleh masyarakat setempat. Nah, Pak Somad, teman-teman, ternyata kaget. Wah, bagaimana ini? Kenapa dia panen? Dan panennya banyak sekali. Pak Somad pun berkata, teman-teman. Wah, batuk nih Bunda Erni nih. Akibat panas nih teman-teman. Nah, Bunda lanjutkan. Pak Somad heran dan bertanya, wah, kenapa bisa panen? Dan penduduk setempat bingung. Kenapa Pak Somad berkata begitu? Wah, kenapa kau berkata begitu? Wahai Pak Somad, ini kami sedang membantu Pak Oki panen mangga. Wah, mangganya lebat sekali dan kami akan diberikan mangga-mangga ini nanti setelah kami menolongnya. Kata seorang bapak di antara penduduk setempat. Wah, bukankah perkebunan ini akan diserang hama? Wah, ternyata Pak Somad tanpa sadar ingin membuka rahasia dirinya yang telah memberikan ramuan untuk hama yang menyerang di perkebunan Pak Oki. Wah, betul kata Pak Oki teman-teman. Betul saja, hampir saja mangga-manggaku diserang oleh hama malam tadi. Tapi karena bantuan masyarakat yang baik, akhirnya serangga-serangga penyerang hama itu tidak jadi menyerang perkebunanku. Pak Somad pun tertegun dan berkata lagi, wah, kalau begitu kemana hama-hama tersebut? Dengan tanpa salah Pak Oki pun menunjuk, ya, aku melihat hama-hama itu terbang ke sebelah sana. Apa? Ke sebelah sana? Wah, itu perkebunan milikku, kata Pak Somad dengan terkejutnya. Pak Somad pun berlari sekuat tenaganya menuju ke perkebunan miliknya. Betul saja teman-teman, ternyata serangga-serangga hama itu menyerang kebun milik Pak Somad. Pak Somad teman-teman. Dan Pak Somad terkejut dan menangis. Oh, perkebunan manggaku semua telah diserang hama. Aku gagal panen. Wah, bagaimana ini? Oh, bagaimana ini? Pak Somad panik teman-teman. Dan penduduk setempat pun membantu mengusir hama-hama itu. Tapi sayang tak bisa lagi ditolong. Hama-hama itu sudah terlanjur menyerang perkebunan Pak Somad. Akhirnya Pak Somad gagal panen. Nah, Pak Somad menyesali perbuatannya. Akibat dia iri, akibat dia dengki kepada perkebunan Pak Oki. Akhirnya dia mendapat kerugian teman-teman. Karena sifat iri dan dengkinya akhirnya merugikan dirinya sendiri. Yang mana tadi dia menginginkan kebun Pak Oki yang diserang hama dengan ramuan yang dibuatnya. Tapi malah akhirnya
perkebunannya sendiri yang diserang hama. Dan akhirnya Pak Somad menangis, menyesal, merasa bersalah, mempunyai sifat yang iri yang merugikan dirinya sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, Bunda akan lanjutkan ya. Tapi setelah iklan yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Anak Ceria.